Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Setelah bunga teratai hijau yang diciptakan oleh perpaduan api langit dan air langit meledak, orang-orang di Xiasan memandang Xiao Yan dan Xiao Jian dan mundur. Ini hanyalah iblis 40 atau 50 kaisar, yang dapat sepenuhnya menghapus keberadaan satu sisi, tetapi dalam sekejap itu jatuh langsung ke tangan iblis ini. Setelah berhasil melewati jalan ke Xiasan, Xiao Yan tidak senang, tetapi sedikit khawatir. Dia berkata kepada Xiao Jian, "Bisakah artefakmu membawamu terbang?" Meskipun Xiao Jian tidak tahu mengapa Xiao Yan bertanya, dia tidak bertanya mengapa, dan berkata, roh artefakku memang bisa membawaku untuk terbang. Tetapi kecepatannya tidak jauh lebih cepat daripada keterampilan bertarung terbang biasa. Bagaimanapun juga, ini bukan naga sungguhan. Lagi pula, artefakku hanya bisa membawaku terbang, bukan orang lain. Setelah Xiao Yan mendengar ini, dia menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Xiao Yan melihat sekeliling dan berkata kepada Xiao Jian, cepat, jika pihak lain mau, kami akan sangat pasif. Xiao Yan sudah mencoba rawa aneh ini, meskipun tidak menakutkan seperti 3000 perairan lemah, dan bulu-bulunya tidak mengambang, selama seseorang tidak ingin jatuh ke dalamnya, semakin dia berjuang, semakin dalam dia jatuh. Jika masih ada orang yang menyerang saat itu, jika Anda mengatakannya, saya khawatir 10 besar akan ditelan oleh rawa. Oleh karena itu, keempat jalan ini sangat penting. Tetapi jika Xiasan memilih untuk melepaskan pegunungan ini, maka Xiao Yan akan benar-benar terisolasi pada waktu itu, dan akan sangat sulit untuk pergi dari sini pada waktu itu. Bisakah kamu secara akurat menentukan lokasi Suerou? Xiao Yan berkata kepada Xiao Jiadao, jika dia secara akurat menemukannya, itu akan menghemat banyak waktu. Posisi Suerou adalah tempat orang-orang dari Xiasan mundur. Xiao Jian menunjuk ke sebuah istana yang menjulang tinggi di atas Xiasan, dengan sedikit kecemasan di matanya. Meskipun Xiao Yan telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik di Xiasan, masih ada banyak kaisar di Xiasan. Meskipun serangan Xiao Yan barusan kuat, itu tidak boleh digunakan terus-menerus. Rumit. Jangan khawatir, bukan hanya kita yang sudah memulai. Meskipun mereka mungkin tidak keluar semua, mereka setidaknya bisa berbagi sebagian dari tekanan untuk kita. Xiao Yan menunjuk sekelompok manusia di kejauhan. Meskipun Yichuan sengaja menjauhkan orang-orang di desa Yunwu dan Xiao Yan, kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai puncak alam kaisar. Menemukan Yichuan juga, Om adalah hal yang biasa. Benar saja, pemilik desa masih mengirim seseorang untuk membantuku. Xiao Jian, atas perintah Xiao Yan, juga menemukan pasukan yang dibawa oleh Yichuan. Dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, jika pasukan desa Yunwu tiba, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Xiasan. Ketika Xiao Yan melihat bahwa Xiao Jian masih memikirkan manfaat dari Tuan Desa Awan dan Kabut saat ini, sudut mulutnya berkedut. Dia masih meremehkan pengaruh Tuan Desa Yunwu pada Xiao Jian, tapi itu benar. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, Tuan Desa Kabut Awan masih belum mengungkapkan kekurangan apapun, jadi Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo pergi. Dengan kelihayan Yichuan, dia pasti akan membuat orang putus asa untuk berpegangan pada jalan, dan kita tidak perlu khawatir ketika kita mundur. Ayo pergi ke aula utama Xiasan, tapi aku ingin melihat Xia ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh guru gunung? Tidak banyak wanita di desa Yunwu. Ketika desa berwarna putih, itu adalah sarang bandit. Setelah perluasan kekuasaan, ada juga banyak wanita cantik di desa Yunwu. Namun, serangan Xiasan di desa Yunwu kali ini hanya merampok Suerou. Xiao Yan tidak percaya bahwa Xiasan akan benar-benar memperlakukan Suerou seperti wanita biasa. Xiao Jian tahu, keduanya segera berjalan menuju aula utama Xiasan. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, pasukan yang dipimpin oleh Yichuan benar-benar seperti milik Xiao Yan. Yichuan meninggalkan setengah dari pusat kekuatan di desa Yunwu untuk menjaga jalan yang dibuka oleh Xiao Yan. Sebagai panglima tertinggi, Yichuan tahu betul betapa pentingnya jalan keluar. Ketika pengaturan selesai, Yichuan juga secara pribadi memimpin pembangkit tenaga listrik yang tersisa menuju aula utama Xiasan. Aula utama Xiasan, pada saat ini, aula utama Xiasan telah mengumpulkan semua kaisar Xiasan yang tersisa, dan wajah Master Gunung Xiasan tidak pasti. Dia tidak tahu bagaimana pria yang baru saja tiba di desa Yunwu memiliki kemampuan yang mengerikan untuk menghancurkan semua lusinan kaisarnya. Mengetahui hasilnya akan seperti ini, dia lebih suka membiarkan lusinan kaisar ini berurusan dengan pasukan Yichuan daripada membiarkan mereka berurusan dengan Xiao Yan. Tuan Bukit, pikirkan cara. Iblis telah bergegas menuju aula utama, dan diperkirakan tidak akan lama untuk mencapai aula utama. Selain itu, kepala desa kedua dari desa Yunwu juga telah memblokir jalan dari di sini. Mari kita mengungsi sementara. Seorang kaisar Pik berkata kepada Gunung Xiasan. Tuan Gunung, kita tidak bisa menghentikannya. Mari kita mundur, saran tetua lainnya. Tuan Gunung,
Suara-suara itu terdengar di telinga Tuan Gunung Siasan, dan artinya serupa, dan Tuan Gunung Siasan dievakuasi dari tempat ini. Namun, Master Gunung Siasan tidak berdamai. Tidak peduli bagaimana dia adalah kekuatan kuno, dia dipaksa kemana-mana oleh seorang pemimpin yang tertegun. Dia melepaskan kerja keras yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Setelah berpikir lama, Master Gunung Siasan berdiri, datang ke pintu di belakang aula utama, dan berkata dengan hormat, "Senior, sekarang 2 orang datang ke Siasan saya untuk membuat masalah, dan untuk menemukan Suerou. Kami tidak bisa menolak, tolong juga minta bantuan senior." Masuk. Pada saat ini, pintu kamar terbuka perlahan, dan penguasa Gunung Siasan masuk dengan hormat. Melihat selusin sosok di depannya, Siasan Mountain Master tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Orang-orang ini terlalu muda. Sebelumnya, orang-orang ini benar-benar diselimuti jubah hitam. Kecuali pria yang memimpin, Siasan Mountain Master sama sekali tidak melihat wajah orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan mengetahui bahwa orang-orang ini telah mencapai tingkat tertinggi kaisar pada usia yang begitu muda. Dan orang yang baru saja berbicara adalah satu-satunya yang duduk di antara semua orang, dan dia juga seorang wanita. Wanita ini mengenakan gaun merah menyala, yang sangat ketat, benar-benar membungkus sosok wanita yang cantik dan anggun itu, dengan sepasang mata menatap penguasa Gunung Siasan, tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, sama sekali bukan karena kedatangan Xiao Yan dan Xiao Jian berdampak. Jika Xiao Yan ada di sini, Xiao Yan akan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya 8 poin mirip dengan istri Yang Feng dan Bing Ning. Wanita berbaju merah memandang Siasan Mountain Master dan berkata, "Siasan memang telah banyak membantu kami, tetapi saya tidak tahu apakah Siasan Mountain Master memiliki rencana untuk mundur dari musuh. Jika ada, mengapa tidak? Anda datang dan mendengarkan, selama Anda membutuhkan kami harus melakukan yang terbaik. Lalu kau pergi dan bantu aku membunuh 2 orang itu." Siasan Mountain Master sangat ingin mengucapkan kata-kata ini, tetapi ketika dia melihat ekspresi setengah tersenyum wanita berpakaian merah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya dan berkata, "Saya hanya berharap untuk menggunakan Suerou untuk membiarkan mereka berdua saling membunuh." Xiao Jian sangat mencintai istrinya, dan pasti akan melakukan hal yang sama. Begitu kata-kata Gunung Siasan jatuh, dia merasa bahwa suhu di sini menurun dengan cepat, dan dia merasakan niat membunuh yang samar. Master Gunung Siasan tidak bisa mengerti, dan dia tidak melakukan apapun pada Suerou. Apakah perlu bagi mereka untuk melakukan ini? Namun segera, niat membunuh wanita berbaju merah itu berangsur-angsur berkumpul, tetapi sudah ada cetakan tamparan di atas meja di depannya. Ini akan memakan waktu untuk suami dan Suerou, tetapi itu harus diselesaikan sebelum Xiao Yan dan Xiao Jian tiba. Siasan membantu kami, dan kami tidak bisa membiarkan Xiao Yan terus menjadi sombong. Anda dapat memberi pemilik Siasan San pendapat. Wanita berbaju merah melihat bahwa guru Gunung Siasan penuh dengan kecemasan, dan tidak mengecewakannya, dan berbicara langsung kepada guru Gunung Siasan. Orang itu dan Suerou masih butuh waktu. Apa maksudnya? Tuan Gunung Siasan diam-diam melirik wanita berbaju merah. Tidak, jika suaminya bersama wanita lain, dia harus marah. Apakah dia cukup murah hati untuk benar-benar membiarkan suaminya bersama wanita lain bermain-main? Apakah dia masih menunggu mereka dengan tenang? Dengan kekuatan Siasan, peluang untuk dapat memblokir Xiao Yan adalah 0. Karena Xiao Yan tidak akan melakukan apapun pada orang biasa. Kemungkinan orang biasa melarikan diri adalah 90%. Tetapi kemungkinan mereka mati di tangan dari Yichuan adalah 50%. Anda, penguasa Gunung Siasan, Xiao Yan harus memiliki tekad untuk membunuh. Jika Anda tidak melakukan apa-apa dan melarikan diri, kemungkinan mengejar dan membunuh Anda dengan kekuatan penuh Xiao Yan adalah 0. Saat ini, rencana yang paling cocok untuk Siasan adalah meninggalkan Siasan, meledakkan 4 jalan menuju Siasan dari luar Siasan, dan mengepung semua pasukan yang dipimpin oleh Xiao Yan dan Yichuan di Siasan. Kemudian, Siasan pemilik gunung, mengirim seseorang untuk menyelinap di stasiun sementara Desa Yunwu, mencuri segel pemilik Desa Yunwu, meminjam nama pemilik Desa Yunwu, menggunakan buku itu, dan memberi perintah kepada Yichuan, meminta Yichuan melakukan sesuatu pada Xiao Yan. Di samping wanita berbaju merah, seorang pria berbaju hitam berkata kepada Gunung Siasan. Pemilik Desa Yunwu hanya merasa pikirannya kosong. Bagaimana data itu berasal, dan cara terakhir itu adalah metode yang paling kejam. Menggunakan surat untuk mengeluarkan perintah adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh pemimpin kekuasaan manapun. Tetapi kali ini, dengan kedok Tuan Desa Kabut Awan, selama itu dapat diselesaikan dengan sukses, maka Xiao Yan pasti akan sengsara. Meskipun beberapa kaisar telah dimusnahkan di Siasan, tetapi Desa Yunwu juga telah dipindahkan oleh Yichuan ke sebagian besar pembangkit tenaga listrik. Selama Siasan melakukan yang terbaik, Koem bukan tidak mungkin untuk diperoleh. Segel penguasa awan dan kabut. Adapun menyerah Siasan, di bawah saran terus-menerus dari para tetua Siasan,
pemilik Xiasan juga menemukan bahwa ini adalah metode terbaik. Namun, setelah meninggalkan Xiasan, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tidak tahu bagaimana membalas dendam. Tetapi sekarang sudah jelas. Apa yang dipikirkan guru Gunung Xiasan? Jika menurutmu itu tidak baik, kami punya rencana lain. Setiap lusin orang di sini dapat memberimu rencana. Meskipun aku tidak berani menjadi rencana yang sempurna, tapi pasti 100 kali lebih kuat dari kelompok pria Anda. Jika Anda pikir Anda punya cukup waktu, Anda dapat mendengarkannya, kata wanita berbaju merah. Tidak perlu, tidak perlu. Rencana ini sangat bagus. Bukankah dia sangat pandai bertarung? Kemudian, dia akan pergi dan menghancurkan semua pasukan Yichuan. Master Gunung Xiasan berkata dengan gembira. Terima kasih senior, telah meledakkan 4 adapun jalan. Saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Tetapi kecepatan mereka masih terlalu cepat. Bawahan saya tidak memiliki cara untuk bergerak secepat milik Anda. Saya khawatir kita tidak akan terburu-buru. Pada saat ini, kata-kata yang sangat arogan bergema di seluruh aula utama Xiasan. Tuan Xiasan, bawa Suero keluar untuk menemuiku, atau aku akan membakar seluruh aulamu dengan api. Dua sosok berjalan langsung dari gerbang aula utama Xiasan, dan orang yang berbicara secara alami adalah Xiaoyan. Api muncul di tangan kanan Xiaoyan, nyala api merintih, dan suhu di sekitarnya juga naik dengan cepat. Di aula, orang-orang itu memandang Xiaoyan, wajah mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur ke tepi aula, menatap Xiaoyan seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian. Senior, pikirkan cara, jika tidak ada cara untuk keluar dari sini hidup-hidup, rencana selanjutnya tidak perlu dilaksanakan. Master Gunung Xiasan memandang wanita berbaju merah itu, dia tidak tahu mengapa dia mendengar Xiao kata-kata Yan untuk menjadi sangat takut, tidak peduli apa, dia juga penguasa gunung, tapi sekarang dia sangat ditakuti oleh Xiaoyan. Karena dia ingin kamu membawa Suero menemuinya, kamu dapat membawa Suero menemuinya. Pada saat ini, di belakang wanita berbaju merah, sebuah dinding telah disingkirkan, dan 2 orang keluar. Satu orang adalah inti dari orang-orang ini, suami dari wanita berbaju merah. Di samping orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih, seperti bunga melati yang indah, mekar dengan tenang. Orang ini secara alami adalah istri Xiao Jian, Suero yang telah dicari oleh Xiaoyan dan Xiao Jian. Pada saat ini, Suero tampaknya tidak memiliki kinerja yang abnormal. Suero, pergi saja dengan Xiasan Mountain Master dan dapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Omong-omong, berikan ini pada Xiaoyan. Pria di samping Suero berkata kepada Suero. Ya, Suero menoleh ke arah pria itu, dan kemudian menatap penguasa Gunung Xiasan. Xiasan Mountain Lord melirik Suero, lalu wanita berbaju merah, dan akhirnya mendarat di pria itu. Jangan khawatir, selama kamu mengeluarkan Suero, maka Xiaoyan, aku akan membantumu menyelesaikannya. Xiao Jian yang tersisa bukan untuk kamu sembelih. Di aula utama, api langit di tangan Xiaoyan berkedip, tetapi guru Gunung Xiasan tidak pernah keluar. Tepat ketika Xiaoyan benar-benar berencana untuk membakar seluruh aula, Master Gunung Xiasan berjalan perlahan bersama Suero. Melihat Suero, Xiao Jian akhirnya menghela nafas lega, Suero masih hidup, dan hal-hal lain tidak lagi penting. Xiaoyan menatap Master Gunung Xiasan, selama Xiao Jian menginginkannya, Xiaoyan pasti akan membunuh orang ini dalam hitungan detik. Master Gunung Xiasan memandang Suero di depannya, ragu-ragu apakah akan mengambil Suero sebagai sandera dan membiarkan mereka berdua saling membunuh. Tetapi ketika dia memikirkan instruksi senior, Master Gunung Xiasan hanya bisa tinggal di samping dan tidak melakukan apa-apa. Rower, kemarilah. Xiao Jian buru-buru berkata kepada Suero. Suero memandang Xiao Jian, tidak. Justru pedang Feng Yin yang ada di tangan Xiao Jian. Suero mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba pedang Feng Yin itu sepertinya telah dipanggil oleh tuannya, dan langsung terbang menjauh dari tangan Xiao Jian. Mengapa pedang Feng Yin saya jatuh ke tangan Anda, dan Anda tampaknya dapat mengendalikan pedang Feng Yin? Pedang Feng Yin jatuh ke tangan Suero, dan Suero memandang Xiao Jiadao. Namun, kalimat ini menusuk pikiran Xiao Jian seperti halilintar. Xiao Jian telah berpikir untuk bersatu kembali dengan Suero berkali-kali. Disandera, dianiaya, diintimidasi. Tapi dia tidak pernah memikirkan hal ini. Ini untukmu, Suero memandang Xiao Jian yang tidak mengatakan sepatah kata pun, perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan, dan menyerahkan sebuah catatan kepada Xiaoyan. Xiaoyan membukanya, dan ada garis di dalamnya. Saya masih memenangkan putaran kedua. Xiaoyan melihat catatan di depannya, dan segera mengalihkan pandangannya ke Master Gunung Xiasan. Tetapi Master Gunung Xiasan masih menatap Xiaoyan dengan kagum. Jelas tidak mungkin catatan ini diberikan kepada Xiaoyan oleh Kepala Gunung Xiasan, Suero. Meskipun aku tidak tahu mengapa pedangku ada di tanganmu, terima kasih, akan ada masa depan. Suero menatap Xiao Jian dengan sedikit keraguan dan kebingungan di matanya.
Sue Rou merasa sedikit akrab dengan orang di depannya, tetapi tidak ada ingatan tentang orang ini dalam ingatannya. Sue Rou melirik Xiao Jian lagi, dan dengan gerakan, dia berubah menjadi cahaya dan bayangan dan berjalan di luar aula utama Xiasan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesan tentang saya sama sekali? Xiao Jian menatap kosong pada bayangan yang lewat. Dia lebih suka melihat Sue Rou yang marah padanya daripada Sue Rou yang begitu acuh padanya. Xiao Yan jauh lebih tenang. Dengan contoh yang Feng, Xiao Yan tidak menganggap aneh amnesia. Lagi pula, selama kekuatannya bisa mencapai di atas Kaisar Abadi, itu sudah memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan seseorang. Selain itu, pil obat juga dapat mencapai efek seperti itu, membuat orang menjadi mayat berjalan di bawah belas kasihan orang lain. Pada awalnya, Zhao Yuntian menggunakan pil obat untuk mengendalikan Yue Qian, sehingga mencapai efek menipu. Namun, pada saat ini, Sue Rou masih mempertahankan penampilan aslinya, bahkan Feng Yinjian tidak lupa, tetapi tampaknya Xiao Jian benar-benar dilupakan. Kejar dulu dan kemudian, jika itu benar-benar seperti yang saya duga, saya punya cara untuk memulihkan ingatannya, Xiao Yan buru-buru berkata kepada Xiao Jian. Meskipun Xiao Jian tidak tahu apa artinya Xiao Yan harus mengembalikan ingatan Sue Rou, namun dalam perjalanannya, Xiao Yan tidak pernah mengecewakan Xiao Jian, dan saat ini Xiao Jian hanya bisa memilih untuk mempercayai Xiao Yan. Xiao Jian buru-buru mengejar Sue Rou, dan Xiao Yan juga mengikuti. Meskipun kecepatan Sue Rou cepat, kecepatan Xiao Yan bahkan lebih cepat. Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan Sue Rou dengan mulus sebelum Sue Rou menghilang. Melihat Xiao Jian dan Xiao Yan pergi, kelompok Xiasan secara bertahap menarik napas lega. Meskipun mereka tidak tahu mengapa iblis itu pergi, mereka lega karena telah melarikan diri. Jika orang ini melempar benda lain seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya di sini. Laporkan, San, Tuan M, C. Om, pemilik desa kedua dari desa Yunwu sedang bergegas menuju Xiasan. Seorang utusan berjalan menuju Gunung Xiasan. Setelah Xiao Yan pergi, Master Gunung Xiasan mendapatkan kembali keagungan seorang pemimpin. Dengan sebuah rencana, tujuan mereka menjadi lebih jelas. Tinggalkan semua sumber daya di Gunung Xiasan, semua orang akan berkumpul dalam 10 menit, dan mengevakuasi Gunung Xiasan dengan 3 cara, berkumpul di aula cabang di luar rawa. Guru Gunung Xiasan membuat keputusan yang menentukan. Meninggalkan semua sumber daya budidaya segera membuat banyak orang tidak mau. Anda harus tahu bahwa ada banyak sumber daya budidaya dalam inventaris Xiasan. Jika Anda menarik diri saat ini, sumber daya ini tidak akan murah bagi orang lain. Jika ada yang punya pendapat, maka tinggallah. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang darinya. Guru Gunung Xiasan memandang semua orang dan berkata. Segera, aula menjadi sunyi, tetapi segera semua orang di aula bubar, dan masih banyak orang di rumah masing-masing. Agak enggan untuk berkumpul dalam 10 menit, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa bergegas dan bersiap, mengungsi. Di Gunung Xia, ada ruang terbuka, bayangan putih melayang melewati, meninggalkan aroma samar. Namun, pada saat wanita itu mendarat, bayangan hitam muncul di depan wanita itu, tanpa sepatah kata pun langsung meraih bahu kiri wanita itu. Bayangan putih ini secara alami adalah Sue Rou, dan segera setelah Sue Rou meninggalkan aula utama Xiasan, dia bergegas menuju ruang terbuka ini. Dan orang yang menangkap Sue Rou secara alami adalah Xiao Yan. Kecepatan Xiao Yan jauh lebih cepat daripada Xiao Jian. Namun, kecepatan Xiao Jian mirip dengan Sue Rou. Jika Xiao Jian menangkap Sue Rou sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi Xiao Yan bergerak. Di Xiasan, jika hanya satu Xiasan, Xiao Yan tentu saja tidak perlu takut. Tetapi setelah Xiasan masih ada sekelompok orang. Namun, tangan Xiao Yan tidak menangkap tubuh Sue Rou. Dia berdiri di samping Sue Rou sendirian dan meninju tangan Xiao Yan. Tinju bertemu. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan mengejutkan besar datang dari sisi yang berlawanan. Xiao Yan mundur 3 langkah, tetapi orang yang muncul tidak mundur selangkah. Kekuatannya sangat berbeda. Apakah kamu tidak tahu Xiao Yan bahwa pria dan wanita tidak bisa mengajar dan menerima? Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan adalah seorang pria terhormat, tapi sekarang dia tampaknya tidak lebih dari seorang murid. Pria di depan Rou berkata dengan menyeringai di sudut mulutnya. Jika kamu ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Sue Rou? Xiao Yan menatap pria di depannya dan tidak melanjutkan. Xiao Yan merasakan tekanan besar pada orang ini, Emperor Supreme Peak, tetapi juga yang sangat kuat. Siapa aku? Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu tentang 3 hari 3 malam. Pria itu menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Saat keduanya sedang berbicara, Xiao Jian juga datang. Xiao Jian memandang Sue Rou yang berdiri di belakang pria itu, dan entah kenapa ada rasa kesal di hatinya. Rower, aku tahu bahwa karena pandangan kita yang berbeda tentang Tuan Desa Awan, ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tapi, aku mohon, maukah kamu bangun? Selama kamu bangun, aku bersedia meminta maaf kepada kamu.
Kamu, tinggalkan desa Yunwu, tinggalkan tempat kerusuhan. Selama kamu bahagia, aku bisa melakukan apa saja. Xiao Jian memandang Sue Rou. Suaranya sedikit tersendat, dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Sue Rou memandang Xiao Jian, tetapi merasa dadanya tersumbat seperti batu besar, yang sangat tidak nyaman, tetapi tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Maaf, saya pikir Anda telah mengidentifikasi orang yang salah. Nama saya Sue Rou, tapi seharusnya bukan Rower Anda. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Sue Rou memandang Xiao Jiadao. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Dia bisa yakin bahwa semua ini dilakukan oleh pria di depannya. Tetapi pria ini terlalu kuat. Jika Anda ingin memecahkan memori Sue Rou yang tersegel, Anda hanya perlu menyuntikkan racun kaisar ular skala giok ke dalam tubuh Sue Rou. Tetapi dengan batu sandungan di depannya, saya khawatir semua ini tidak mudah untuk ditangani. Lupakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pang Tong, dan istri Yang Feng adalah adik dari istri putra saya. Xiao Yan menatap pria di depannya. Jika pihak lain juga anggota keluarga dan, maka masuk akal untuk bisa membuat pil obat yang menakutkan itu. Saya tidak menyangka mereka datang ke tempat kerusuhan sebelum anak saya datang, dan mereka justru ingin memberikan api kepada mertua anak tersebut. Itu sangat berat bagi mereka. Tapi sayang, mereka masih menjemput air dari keranjang bambu, dan semuanya kosong. Ayah mertua menantu memarahinya dengan keras. Ini semua berkat kamu, Xiao Yan. Tidakkah kamu pikir kamu harus menebusnya? Misalnya, berlutut dan bersujud. Pang Tong memandang Xiao Yan dan berkata dengan nada yang tepat. Yang Feng dan Dan Bing penuh simpati. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk Tianhuo, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan kata-kata Cailin dan membiarkan Tianhuo jatuh ke tangan Xiao Yan. Bahkan jika kamu ingin bersujud dan meminta maaf, itu mungkin untuk Yang Feng. Kualifikasi apa yang harus kamu ajarkan padaku? Xiao Yan memandang terowongan Pang. Hantu yang marah. Mengapa kamu tidak membuat alasan jika kamu tidak ingin mengetuk? Pang Tong memandang Xiao Yan dan terus memprovokasi dia. Agresi sederhana semacam ini tidak ada gunanya bagi Xiao Yan Lai. Xiao Yan berkata kepada Pang Tunel, serahkan Sue Rou secara langsung, atau kita akan merebutnya kembali sendiri. Xiao Yan memandang Pang Tong dan berhenti membuang-buang kata-katanya. Orang-orang seperti ini di pasukan besar pasti akan memiliki intrik, dan Xiao Yan tidak bisa mengambil banyak keuntungan dari pertempuran kata-kata. Itu tidak bisa dilakukan. Sue Rou sekarang adalah rekan setimku. Bagaimana itu bisa diserahkan kepadamu? Pang Tong memandang Xiao Yan dan dengan tegas menolak tanpa ragu-ragu. Jika itu masalahnya, aku akan mengambilnya kembali. Xiao Yan menggenggam erat penguasa Jiu Qiao Linglong dengan kedua tangannya. Meskipun Xiao Yan bisa menghadapi puncak kaisar tertinggi, Xiao Yan takut Xiao Yan akan menjadi monster yang menakutkan. Orang seperti Pang Tong akan sulit untuk menang jika dia habis-habisan. Jadi Xiao Yan hanya bisa sepenuhnya siap. Tunggu, ini benar-benar kejam. Jika Anda tidak setuju dengan beberapa kata, Anda hanya mulai berkelahi. Tidak heran Anda pergi ke sana dan kesulitan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Semua orang tidak disukai oleh Anda. Pang Tong melihat di Xiao Yan dan melambaikan tangannya buru-buru, menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak perlu melakukan apa-apa. Melihat ini, Xiao Yan juga berhenti perlahan. Dia sepertinya memiliki dorongan hati, dan dia sepertinya benar. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, selalu ada masalah di tempat itu. Namun, kalimat berikutnya dari Pang Tong, Koem tiba-tiba membuat kebencian Xiao Yan 3 kaki mengerikan. Mereka yang ingin membunuhmu dapat berbaris untuk melingkari siasan 10 kali. Bukan giliranku untuk membunuhmu. Selain itu, ini sedikit merepotkan bagimu untuk dihadapi. Bahkan jika aku ingin melakukannya, aku akan mengikutimu. Tunggu, aku akan melakukannya ketika kamu dipukuli sampai mati. Hanya orang bodoh yang akan mengalahkanmu di masa jayamu. Keji, tak tahu malu, cabul, kemarahan yang baru saja dipadamkan Xiao Yan bangkit dalam sekejap. Tangan Xiao Yan dengan erat menggenggam 9 penguasa indah yang terampil. Jangan tunda lagi, menyingkirlah atau serahkan Sue Rou. Xiao Yan menatap Pang Dao dengan tegas. Menunda-nunda benar-benar cerdas. Bagaimana kamu tahu aku menunda-nunda? Jelaskan padaku. Pang Tong memandang Xiao Yan, menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk belajar. Setelah menunda waktu, Xiao Yan melihat bahwa Pang Tong benar-benar mengakuinya, dan langsung mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Menggunakan Sue Rou untuk memindahkan Xiao Yan dan Xiao Jian dari aula utama Siasan, Siasan akan memiliki kesempatan untuk melakukan pengerahan berikut. Meskipun Xiao Yan tidak tahu rencana macam apa yang mereka miliki, saya khawatir Xiao Yan akan melakukannya. Datanglah ke Siasan. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu.
Xiao Yan mengabaikan Pang Tong dan mengalihkan perhatiannya ke Suero Dao, saudari Suero. Meskipun ingatan seseorang telah diubah, beberapa hal telah tertanam dalam di tulang seseorang, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Anda dan Xiao Jian yang awalnya suami istri, jangan menjadi dua orang yang tidak saling mengenal karena campur tangan orang lain. Jika kakak mau percaya padaku, datanglah langsung, dan aku pasti akan membiarkanmu memulihkan ingatanmu. Pada saat ini, jika Xiao Yan terus mengelola Pang Tong, Xiao Yan akan tertipu oleh ketidakberdayaan Pang Tong, sehingga Xiao Yan langsung menggantungkan harapannya pada Suero. Jika Suero mau mencobanya, akan lebih mudah berurusan dengan Xiao Yan daripada berurusan dengan Pang Tong. Aku berbohong padamu tentang itu. Kami meminta Suero untuk mengundangmu keluar, hanya untuk mengobrol denganmu. Pang Tong buru-buru terus berpura-pura ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar memukul Suero secara langsung. Suero memandang Xiao Jian. Pada saat ini mata Xiao Jian ditutupi dengan lapisan air mata, dan hati Suero tampak sangat kesakitan saat ini. Jika itu hanya dua orang asing, mengapa Suero merasa sakit untuk orang seperti itu? Suero berjalan keluar dari belakang Pang Tong, melirik Xiao Jian, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan putranya, tetapi jika itu benar-benar seperti putranya, Xiao Jian dan saya adalah suami dan istri. Putranya dapat membantu saya memulihkan ingatan saya. Jadi jika ada yang perlu saya lakukan, saya pasti akan bekerja sama. Tidak, ketika Suero mengucapkan kata-kata ini, Pang Tong segera keberatan. Dia melanjutkan, kakak adalah rekan satu tim dari keluarga dan kita. Betapa mulianya statusnya, bagaimana dia bisa berada di bawah belas kasihan seorang stinker. Apakah ada bahaya? Xiao Jian juga mengajukan pertanyaan pada saat yang sama. Dua orang, dua sikap yang berbeda, membuat Suero sedikit bergoyang. Namun, perhatian Xiao Jian membuat Suero merasa hangat. Kebahagiaan semacam itu tampak akrab, namun sangat asing. Pang Tong, karena kamu menganggapku sebagai rekan satu timmu, bukan budakmu, maka aku harus memiliki hak untuk memilih. Jika tuan muda ini tidak dapat memulihkan ingatanku, maka aku hanyalah Suero. Kamu kembali, kamu harus tidak ada yang perlu dikatakan. Suero memandang Pang Daotong, dan bahkan ada sedikit permohonan dalam nada suaranya. Pang Tong menghela nafas dan berkata, Suero, aku harap kamu akan mengingat kata-katamu. Kalau begitu, mari kita mulai, nak. Suero menoleh ke Pang Tong dan akhirnya berkata pada Xiao Yan. Ada sedikit antisipasi dalam nada suaranya. Xiao Yan melirik Xiao Jian dengan tatapan santai, lalu berkata kepada Sueju, kamu bisa duduk di tanah dan memejamkan mata. Suero mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan merasa sedikit aneh, tapi dia tetap duduk. Catatan itu muncul di benak Xiao Yan lagi. Di babak pertama, itu harus mengacu pada pertempuran bertahan melawan Suero. Dalam pertempuran itu, lawan menang dan mengambil Suero dengan lancar. Di ronde kedua, pertarungan memperebutkan identitas Suero, atau lawan menang, berhasil menghapus ingatan Suero. Pertempuran ketiga ini adalah pertempuran tentang keberadaan Suero, dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa kalah dalam permainan ini. Jika dia memenangkan ronde ini, maka dia adalah pemenang terakhir, dan jika dia kalah total. Karena itu, sangat tidak mungkin untuk kalah. Di tanah datar yang kosong, Suero sedang duduk di tanah. Dia sendiri sedikit tidak mengerti mengapa dia memilih untuk menerima saran Xiao Yan. Apakah karena melihat Xiao Jian melihat rasa sakit di ekspresinya membuatnya merasa bersalah, atau benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Yan, sesuatu telah menembus ke dalam tulang Suero, dan bahkan hilangnya ingatan tidak dapat dihapus. Pang Tong juga menatap Xiao Yan. Meskipun dia tahu bahwa benda di tangan tuan muda itu sangat ajaib, tetapi Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan pasti memiliki tingkat kepastian tertentu. Sangat mungkin bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki sarana untuk mengubah segalanya. Xiao Yan menatap Suero yang sedang duduk di tanah, dan mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin koleksi. Seekor ular besar diukir di bagian luar kotak brokat. Xiao Yan belum pernah melihat ular seperti ini, tapi menilai dari apa yang Cailin berikan padanya kotak brokat ini, Xiao Yan bisa yakin bahwa ular ini adalah binatang suci di antara klan iblis, Kaisar Ular Bilin. Salah satu hal yang mengejutkan tentang Kaisar Ular Sisik Hijau adalah bahwa racunnya dapat memecahkan segel pada ingatan orang. Itulah sebabnya Xiao Yan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ketika Cailin pergi, salah satu hadiah yang dia berikan kepada Xiao Yan adalah racun Kaisar Ular Bilin. Cailin mengerti arogansi Xiao Yan, jadi dia tidak mengirim apapun untuk menyelamatkan nyawa Xiao Yan. Pada saat yang sama, Cailin juga takut Xiao Yan akan dikendalikan oleh orang lain dan menyegel ingatan Xiao Yan. Dan selama penandaan dibuat terlebih dahulu, Kaisar Ular Sisik Hijau ini dapat memainkan efek yang sangat baik.
Membuka kotak brokat, ada jejak udara dingin dari kotak brokat. Ada 3 potong es di kotak brokat, yang disebut Xuanbing, dan udara dingin dipancarkan dari ketiga benda ini. Racun kaisar ular skala hijau sangat menakutkan, dan botol biasa tidak mengandung racun yang mengerikan sama sekali. Oleh karena itu, hanya dengan memilih segel es Zong Xuanbing ini, racun-racun dapat dipertahankan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sepotong es misterius. Ada setetes cairan ungu tua di tengah es misterius ini, jelas dan transparan. Ketika Xuanbing meninggalkan kotak brokat, itu dengan cepat meleleh, dan Xiao Yan buru-buru meletakkan potongan Xuanbing ini di atas Suerou. Ketika Xuanbing benar-benar meleleh, setetes racun ungu tua itu segera mendarat di permukaan kulit Suerou, dan segera menembus ke dalam tubuh Suerou dan menghilang. Namun, Xiao Yan segera menemukan bahwa kulit Suerou mulai berubah menjadi ungu, dan area ungu itu terus menyebar. Suerou juga tampaknya sangat menderita. 7, 7, 7, 7, sakit M. Ceong. Adegan ini tiba-tiba membuat Xiao Jian cemas, dan berkata kepada Xiao Yan, apa sebenarnya yang kamu berikan kepada Rower? Mengapa Rower harus menderita begitu banyak rasa sakit? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa ini terjadi, ini pertama kalinya saya menggunakan sesuatu seperti ini, saya tidak tahu persis mengapa ini terjadi. Kalimat ini tiba-tiba membuat hati Xiao Jian tenggelam ke dasar. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk membantu Suerou memulihkan ingatannya, Suerou harus menanggung begitu banyak rasa sakit. Namun, Xiao Jian juga tidak berniat menyalahkan Xiao Yan, toh Xiao Yan juga berusaha membantu mereka berdua. Dia melihat tubuh Suerou yang berkedut, perlahan datang ke sisi Suerou, mengulurkan tangan dan memegang tangan Suerou. Karena tidak ada cara baginya untuk berbagi rasa sakitnya, maka dia hanya bisa tinggal di sisinya dan tidak pernah menyerah. Xiao Yan menatap Xiao Jian dan Suerou dan tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam, tidak ada apa-apa. Namun, Xiao Yan merasa sedikit menyesal. Pada awalnya, dia hanya tinggal bersama He Cailin, dan tidak menanyakan secara rinci reaksi apa, efek samping, del yang akan ditimbulkan ketika dia menggunakan racun kaisar ular bilin. Jika Anda tahu, saya khawatir Anda tidak perlu repot sekarang, Anda hanya bisa menunggu. Waktu berlalu dengan lambat, dan kondisi Suerou jelas jauh lebih baik. Meskipun Suerou masih belum bangun, semuanya tampak berkembang ke arah yang baik, dan Xiao Yan berangsur-angsur lega. Meskipun Cailin memiliki aura pembunuh yang kuat, dia masih sangat serius tentang masalah ini dan tidak mengadu Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan secara bertahap mengalihkan pandangannya ke Pang Tongtong di depannya. Sekarang di mana kamu bisa bersamaku, putra mulutmu? Juga, apa tujuan waktu tundamu? Pang Tong memandang Xiao Yan dan berkata dengan santai, putra kita ada di mana dia berada, adapun mengapa saya menunda waktu, karena saya menyukainya. Kamu, Xiao Yan memandang Pang Tong dan ingin mengajukan pertanyaan, tetapi pada saat ini, Suerou dan Xiao Jian masih di sisinya. Jika mereka berdua bertarung, mereka pasti akan mengganggu Suerou. Xiao Yan tentu saja tidak ingin Suerou diganggu. Saya harap Anda akan mengingat janji antara Anda dan Suerou. Jika Suerou benar-benar mendapatkan kembali ingatannya, saya harap Anda akan mematuhi perjanjian itu, kata Xiao Yan kepada Pang Channel. Yang paling dia khawatirkan adalah orang di depannya tidak menepati janjinya dan kembali pada kata-katanya. Kelemahan terbesar Xiao Yan saat ini adalah dia sendirian dan tidak memiliki bantuan. Musuh yang dihadapinya bukan hanya satu orang, tetapi seluruh kelompok. Selama satu orang dalam kelompok menghentikan Xiao Yan, yang lain dapat dengan lancar melakukan hal-hal yang membuat Xiao Yan menjadi gila. Selama Suerou benar-benar sepertimu, maka aku akan benar-benar menghormati pilihan Suerou. Pang Tong menatap Xiao Yan tanpa ekspresi nakal tadi, ekspresinya terfokus. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk, meskipun kata-kata orang ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya, tapi setidaknya itu memberi Xiao Yan ketenangan pikiran sementara, dan semuanya hanya perlu menunggu sampai Suerou bangun. Di depan lebih dari selusin orang yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam, permata belah ketupat biru memancarkan cahaya biru redup. Namun pada saat ini, ada asap ungu tua di batu permata ini yang tampaknya mengikis batu permata ini. Racun kaisar ular skala hijau, aku benar-benar melihatnya terlalu banyak, aku tidak menyangka dia akan memiliki benda seperti itu di tangannya. Pria yang dikepalai memandangi asap ungu dengan sedikit kejutan di tangannya. Mata, ini benar-benar tidak terduga baginya. Karena itu masalahnya. Jangan lakukan itu. Mari kita terus membunuh Xiao Yan. Orang ini selalu menghalangi, meskipun dia tidak mudah untuk dihadapi, tetapi ada begitu banyak dari kita. Kita menggilingnya selama 1 jam dan mati hidup-hidup. Dia
Pada saat ini, suara wanita terdengar. Bing Sui, aku sudah melaluinya, jadi jangan terlalu tidak sabar, membunuh bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika kita ingin membunuh Xiao Yan, kita pasti bukan orang yang bergegas di depan. Pria itu berkata kepada wanita itu. Di ronde ketiga, saya khawatir saya kalah. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Kalimat ini segera membuat selusin atau lebih lamban di sekitar mereka. Mereka telah mengikuti pria ini begitu lama, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan mengatakan hal seperti itu. Namun, ronde ketiga bukanlah akhir. Putaran keempat perselisihan Suerou akan segera dimulai. Hanya saja lawan Xiao Yan bukanlah kita. Pria itu mengatakan sesuatu yang aneh dan kemudian memerintahkan, semua orang dievakuasi dalam 4. Setelah sebatang dupa, saya ingin meledakkan keempat jalan menuju Siasan. Perlahan-lahan, warna ungu di tubuh Suerou perlahan memudar dan kembali ke warna aslinya. Suerou juga perlahan membuka matanya saat ini. Suerou membuka matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung jatuh ke pelukan Xiao Jian. Air mata mengalir di wajahnya yang cantik dan membasahi kerah Xiao Jian. Keheningan berbicara. Meskipun Suerou tidak memiliki apa-apa, tindakannya memahami segalanya. Hati Xiao Yan yang telah menggantung sepanjang waktu juga jatuh seketika. Suerou mendapatkan kembali ingatannya, yang berarti bahwa dalam pertempuran putaran ketiga ini, Xiao Yan menang, dan usahanya tidak sia-sia. Yang paling penting adalah bahwa racun Kaisar Ular Skala Hijau telah memainkan peran yang seharusnya. Namun, kebahagiaan seringkali berumur pendek. Tepat ketika Xiao Yan tiba-tiba santai, Xiao Yan melihat bahwa Pang Tong tiba-tiba meraih Suerou. Xiao Yan mengutuk diam-diam, orang ini, benar-benar tidak bisa dipercaya, masih sangat tak tahu malu. Tapi saat Xiao Yan hendak menyelamatkan Suerou, tiba-tiba 5 kaisar puncak Yu Yuan akan muncul di depan Xiao Yan, 5 orang, 10 pedang, apalagi, mereka semua mengenakan pakaian malam berwarna hitam. Apakah ini orang-orang dari makam darah? Dalam benak Xiao Yan, 13 mesin pembunuh menakutkan yang dia temui ketika dia pertama kali memasuki tanah kerusuhan muncul kembali. Jika orang-orang ini, saya khawatir kali ini Xiao Yan akan lebih beruntung. Pria berpakaian hitam yang menyerang pasti bukan hanya 5 pria berpakaian hitam yang menargetkan Xiao Yan, tetapi juga 4 pria berpakaian hitam yang menyerang Suerou. Kekuatan 9 pria berbaju hitam ini semuanya berada di puncak kaisar, dan 5 pria berbaju hitam dapat menghentikan Xiao Yan untuk sementara waktu. Tapi 4 pria berbaju hitam yang menyerang Suerou melancarkan pukulan fatal, hanya untuk membunuh dengan 1 pukulan. Ketika mereka berempat menebas Suerou dengan 8 pisau perang, 1 tangan memblokir wajah Suerou, memegang 8 pisau perang dengan kuat di tangan mereka, dan kemudian memegangnya dengan ringan, ke-8 pisau perang itu tiba-tiba menjadi pendek. Setelah itu, tangan itu melemparkan semua bilah yang patah kembali ke 4 puncak kaisar, dan suara marah terdengar, sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Anda berani membunuh orang secara diam-diam di depan saya, keluar dari sini. Di akhir sama dengan sisi ini, Xiao Yan juga berhasil menjatuhkan 5 puncak kaisar lainnya. Xiao Yan memandang Pang Tong dengan beberapa kejutan, tetapi tidak menyangka bahwa Pang Tong masih akan menembak setelah kegagalannya. Kok tak terhingga untuk menyelamatkan Suerou? Jika bukan karena dia barusan, aku khawatir Suerou akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Xiao Yan penasaran, dia tidak bertanya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa Xiao Jian dan Suerou aman. Suerou buru-buru meninggalkan lengan Xiao Jian, dan keduanya menggelengkan kepala pada saat yang sama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu sekarang tidak memiliki apa-apa, dan langsung membunuh Xiao Yan dan Suerou. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Pang atas bantuanmu barusan. Suerou membungkuk ke arah Pang Tong. Hanya saja nada suara Suerou lebih asing. Sebelum ingatan dipulihkan, keduanya memanggil mereka dengan nama depan mereka. Tetapi setelah ingatan dipulihkan, Suerou lebih sopan, tetapi kurang manusiawi. Metode kami mungkin sedikit tercela, tapi setidaknya mereka jauh lebih baik daripada Tuan Desa Kabut Awan. Suerou, tidakkah kamu benar-benar memikirkannya? Setelah kamu memilih untuk bergabung, kamu akan mendapatkan kemiringan sumber daya dengan roh alat. Kekuatanmu itu juga akan meningkat dengan cepat. Tentu saja, Xiao Jian juga bisa bersamamu. Alasan mengapa ingatanmu disegel adalah untuk mengizinkan Xiao Jian bergabung denganmu. Jika kamu bersedia untuk kembali, aku percaya bahwa putramu akan sangat senang. Pang Tong memandang Sui Judao, tidak menyerah sama sekali. Sarang emas dan sarang perak tidak sebagus kandang anjing Anda sendiri. Suerou telah memutuskan bahwa jika Anda tidak bergabung, Anda tidak akan bergabung. Tolong juga minta Tuan Pang untuk menyampaikan maksud saya kepada Tuan.
Pang atas namaku. Jika Tuan Muda bersikeras untuk mendorongnya, Suerou lebih baik mati di depannya. Suerou memandang terowongan Pang. Yah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan memaksanya lagi. Pang Tong memandang Suerou dan tidak memaksanya lagi. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, kamu memenangkan game ketiga. Namun, kamu juga kehilangan waktu. Itu akan membuatmu sakit kepala. Setelah Pang Tong menyelesaikan kata-kata ini, dia berjalan ke kejauhan dan menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan. Siapa orang-orang ini, dan mengapa kamu ingin membunuh Rower dan kamu? Xiao Jian berkata, melihat kelima puncak kaisar yang pingsan oleh Xiao Yan di depannya. Xiao Yan melepas kerudung kelima orang itu, tetapi kelima orang itu memiliki wajah yang tidak dikenal, dan tidak ada satupun dari mereka yang dikenal oleh Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa cincin penerimaan 5 orang dan menemukan bahwa hanya ada pil obat dan senjata di cincin penerimaan, dan dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan identitas mereka sama sekali. Ini membuat Xiao Yan sedikit kecewa. Xiao Yan memandang kelima orang itu, ragu-ragu sejenak, dan mengambil semua topeng kelima orang itu kembali tanpa membunuh mereka. Xiao Yan berkata kepada Xiao Jian dan Sueju, kamu bisa melihat dengan jelas. Aku meninggalkan bekas api di leher kiri mereka. Kamu harus ingat bentuk dan posisinya. Meskipun Xiao Jian dan Suerou tidak mengerti mengapa Xiao Yan melakukan ini dan gagal, mereka masih menyimpan tanda dan pola yang dibuat Xiao Yan di hati mereka. Karena kamu sudah ingat, maka aku akan mengirimmu pergi dari Xiasan. Ada banyak orang kuat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya. Aku hanya perlu mengirimmu ke Yichuan. Aku percaya Yichuan akan membawamu kembali, kata Xiao Yan. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tidakkah kamu akan pergi bersama kami? Xiao Jian bertanya. Aku sedikit tertarik dengan rumah harta karun Xiasan. Karena aku di sini, aku tidak bisa datang ke sini untuk apa-apa. Terlebih lagi, para tetua itu semua keras. Jika visi mereka bisa membunuh orang, mereka pasti sudah terpecah belah tubuhku. Xiao Yan menangis dan tertawa. Ini benar-benar memalukan bagimu. Kamu harus membantuku menyelamatkan Suerou setelah kebakaran tetua. Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan. Lupakan saja. Selama kamu tidak memotong leherku dengan pisau, aku akan berterima kasih. Xiao Yan ingat bahwa Xiao Jian telah mengancam dirinya dengan pedang ketika dia curiga bahwa dia sedang melaporkan surat, dan tidak bisa membantu tertawa. Terima kasih. Suerou juga berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, ketiganya berjalan menuju jalan yang dijaga Yichuan menuju rawa. Sekelompok ember beras, untuk apa aku memberimu makan? 9 orang, membunuh Xiao Yan, gagal, membunuh Suerou, juga gagal. Bukankah itu hanya membunuh 2 orang? Apakah sangat sulit? 9 orang di depannya, ingin sekali membunuh mereka. Tuan Sanzai, tenanglah, baru saja. Karena seseorang melindungi Suerou maka dia gagal. Selama kita memberi kita kesempatan lagi, kita pasti bisa membunuh Xiao Yan dan Suerou. Seorang kaisar memuncak. Ya, Guru Sanzai, beri kami kesempatan lagi. Kali ini, jika kami tidak berhasil, kami lebih baik mati, kata kaisar puncak lainnya. Moyu ingat perintah Tuan Desa Awan, dan telapak tangannya perlahan mengepal. Karena itu, mari kita pergi ke Yichuan. Jika dia mengambil tindakan, akan lebih mudah untuk membunuh Xiao Yan dan Suerou. Ketika Xiao Yan dan Suerou berjalan menuju jalan yang dijaga Yichuan yang menghubungkan Xiasan ke dunia luar, sebuah kecelakaan terjadi. 4 suara keras datang dari timur, barat, utara, selatan, 4 arah, bumi bergetar, pohon-pohon tumbang, dan seluruh Xiasan tampak bergetar pada saat ini. Wajah Xiao Yan menjadi sangat jelek saat ini. Tampaknya ketakutannya benar-benar menjadi kenyataan saat ini. Xiasan benar-benar menyerahkan seluruh Xiasan secara langsung, menghancurkan semua jalan yang menghubungkannya dengan dunia luar. Namun, ada banyak orang di Xiasan. Bagaimana mereka mundur begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, kecepatan Xiao Yan juga melambat secara alami. Ada apa? Siapa yang menyebabkan kejutan ini? Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan sambil mendukung Suerou yang gemetaran. Itu kejutan dari meledakkan 4 jalan menuju Xiasan. Xiao Yan memandang Xiao Jiadao. Jalannya diledakkan. Xiao Jian tidak bisa mempercayainya. Dan dia menambahkan, pemilik Xiasan telah menjalankan Xiasan selama bertahun-tahun. Xiasan dapat dikatakan sebagai tanah harta karun. Tetapi pemilik Xiasan sebenarnya memilih untuk menyerah. Seperti gayanya. Meskipun Xiasan penting, Tuan Gunung Xiasan telah kehilangan lusinan kaisar. Dan saat ini Yichuan telah mengeluarkan semua elit desa Yunwu. Jika saya adalah Tuan Gunung Xiasan, saya akan melakukan hal yang sama.
Kata Xiao Yan untuk Xiao Jiandao. Jika guru Gunung Xiasan datang dengan ide ini sendiri, maka Xiao Yan sangat mengaguminya. Sama sekali tidak seperti lawan sebelumnya, yang jelas tidak bisa menang dan menamparkan wajahnya untuk membuat pria gemuk, dan menghantam moncongnya sendiri. Apakah maksudmu pemilik Gunung Xiasan mencoba menjebak kita di Xiasan? Kehilangan jalan ke dunia luar, kita hanya bisa mencoba melewati rawa-rawa itu. Tetapi rawa-rawa itu adalah situasi hidup dan mati. Xiao Jiandao. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Guru Gunung Xiasan pasti telah membawa orang ke base camp sementara untuk menyerang desa Yunwu. Bahkan jika kita bisa keluar, desa Yunwu sudah binasa. Suero menambahkan melihat ke kejauhan. Meskipun Suero memiliki pendapat tentang pemilik desa Yunwu, bagaimanapun juga desa Yunwu setidaknya menyelamatkan Xiao Jian dan dia ketika mereka dalam bahaya. Meskipun Suero ingin meninggalkan desa Yunwu, dia tidak ingin desa Yunwu runtuh saat ini. Pergi ke Yichuan, seharusnya ada seseorang di desa Yunwu yang akrab dengan medan Gunung Xiasan, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar lain, jika tidak, kita mungkin harus menjelajah ke tanah berawa ini, Xiao Jiadao. Desa Yunwu dan Xiasan telah bertarung selama bertahun-tahun, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tahu intinya, pasti ada beberapa orang yang sangat akrab dengan medan Xiasan dan mungkin dapat menemukan cara lain untuk pergi dari sini. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku khawatir kita hanya bisa menggantungkan harapan kita pada Yichuan sekarang, kalau tidak kita akan menjadi sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan enggan melihat orang-orang di desa Yunwu lagi, tapi sekarang, untuk meninggalkan Xiasan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain melakukannya. Di luar Gunung Xia, bagian tertentu dari hutan. Bawahan saya tidak pandai melakukan sesuatu, mereka tidak hanya kehilangan Suero, tetapi mereka menyelamatkan nyawa Suero ketika Suero mendapatkan kembali ingatannya dan berada dalam bahaya, bawahan bersedia untuk disalahkan, Pang Tong berlutut di depan seorang pria. Katakan padaku, mengapa kamu menyelamatkan Suero setelah dia mendapatkan kembali ingatannya? Pria itu memandang Pang Tong tanpa kesedihan maupun kegembiraan di wajahnya. Meskipun Suero hanya menjadi mitra kami untuk sementara waktu, saya tidak bisa melihat Suero mati seperti ini. Suero tidak memiliki banyak permusuhan terhadap kami. Orang seperti itu dengan potensi tak terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa berteman dengan Anda, nak, kamu seharusnya tidak memiliki dendam dengan anak itu. Jawab Pang Tong. Bangun, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Bahkan aku tidak memprediksi bahwa Xiao Yan akan dapat memecahkan segel yang dibuat oleh San Zhengxi. Ketika kamu menjalankan perintahku, jika ada kecelakaan, kamu dapat memilikinya, idemu sendiri. Namun, tidak ada alasan untuk acuh tak acuh padaku. Kamu akan menjadi asistenku yang paling bangga, bukan sekelompok penjahat yang hanya tahu cara mengendur, apalagi sekelompok sampah tanpa berpikir dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, bawahan saya akan mengikuti ajaran putra Anda. Selusin orang memberi hormat kepada pria itu secara bersamaan. Bagaimana kabar Tuan Gunung Xiasan? Apakah Anda sudah mendapatkan sidik jari Tuan Desa-Desa Awan? Pria itu tidak tinggal terlalu lama pada satu masalah Pang Tong, tetapi langsung menanyakan masalah lain. Tuan, semuanya berjalan sangat lancar. Dengan bantuan kami, Tuan Desa Awan hanya melarikan diri dengan beberapa orang. Saat ini, surat yang meniru Tuan Desa Yunwu telah selesai. Kami berencana untuk menggunakan monster utusan Desa Yunwu untuk mengirim surat untuk Yichuan. Apakah Anda perlu membaca isi surat itu? Tanya seorang pria berbaju hitam. Tidak, saya percaya bahwa tulisan tangan Anda mirip dengan tiruan. Adapun tulisan tangan Anda tidak buruk. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Aku ingin melihat putramu. Pada saat ini, suara keras datang. Di depan kelompok itu, ada seorang pria dengan pakaian compang camping. Pria itu terluka parah, tetapi pada saat ini, pria itu mengabaikan lukanya dan terus berusaha memasuki area tengah. Biarkan dia masuk. Pria bernama kepala itu mengangguk, memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskannya. Kamu harus menjadi bawahan dari Tuan Gunung Xiasan. Ketika kamu meledakkan jalan yang dijaga oleh Yichuan, jika kamu tidak menghancurkan jalan tepat waktu, aku khawatir aksinya akan gagal. Hanya saja kamu datang ke saya untuk apa? Apa? Saya ingin mengikuti Yang Mulia dan terus meningkatkan diri. Saya harap Yang Mulia dapat membantu saya. Pria itu memandang pria yang memimpin dan berlutut. Tujuan? Aku ingin tahu apa tujuanmu. Aku ingin membunuh Xiao Yan, menghancurkan keluarga Lan, dan mengambil kembali wanita yang kuinginkan. Ketika pria itu mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di tanah, dan hanya dalam sekejap, kekuatan guntur yang kuat menyebar dan pergi. Meskipun kekuatan pria itu hanya peringkat menengah kaisar, tetapi kekuatan guntur ini memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Bunuh Xiao Yan dan hancurkan keluarga Lan. Mungkin masih ada harapan untuk keinginan sebelumnya, tetapi yang terakhir hanyalah mimpi. Saya tahu saya tidak bisa melakukannya, itu sebabnya saya membutuhkan dukungan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya keuangan, saya akan membayarnya sendiri. Saya hanya membutuhkan sumber daya dan kebijaksanaan Anda. Sebagai gantinya,
saya bisa menjadi premanmu, dan sekarang aku masih lemah, tapi bukan berarti aku akan tetap lemah di masa depan. Dengan kondisi ini, kamu tidak rugi. Ada kebencian yang kuat dalam nada pria itu. Katakan, siapa namamu? Dia masih sedikit tertarik pada orang di depannya. Raiber, ketika saya datang ke tempat kerusuhan, tujuan saya awalnya Xiao Jian dan Sue Rou, tetapi karena spoiler Xiao Yan gagal, Lei Bai, saya menghargai kebencian Anda. Mulai sekarang, Anda akan berada di sisi saya akan mengasah Anda menjadi pedang yang tajam. Lei Bai memasuki tanah kerusuhan pada saat yang sama dengan Luo Xueyan, dan Luo Xueyan jelas bukan satu-satunya yang tumbuh dewasa. Orang yang paling aku benci dan orang yang paling aku cintai, hanya akan selalu ada satu orang bernama Xiao Yan. Bahkan jika kamu menang melawanku, aku hanya akan bunuh diri di depanmu dan tidak akan pernah menikahimu. Kata-kata muncul perlahan, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa lawan seumur hidupnya, meskipun dia tidak mendapatkan Xiao Jian dan Sue Rou, mendapatkan karakter yang lebih gila, itu juga orang yang dipandang rendah oleh Xiao Yan dan keluarga Lan dan yang diejek oleh Yue Xuan, yang benar-benar menjadi sumber hal-hal yang bergejolak di daratan. Namun, Xiao Yan bahkan tidak tahu bahwa pada saat ini, sebuah kecelakaan besar juga terjadi di dashai Yichuan. Yichuan, apakah kamu benar-benar berani menganggap kata-kata kakak laki-laki sebagai tuli? Ini jelas ditulis dalam warna hitam dan putih. Aku ingin kamu membunuh Xiao Yan dengan cara apapun. Kamu tidak mau melakukannya sekarang. Kamu tidak melanggar kakak tertua. Apa maksudmu? Mo Yu menghancurkan surat di tangannya di atas meja. Pada saat ini, hati Mo Yu juga dipenuhi amarah. Tanpa diduga, 5 puncak kaisar tidak bekerja sama untuk menyelesaikan Xiao Yan, dan pembunuhan 4 puncak kaisar terhadap Sue Rou juga berakhir dengan kegagalan. Awalnya, Mo Yu berencana untuk mencobanya. Dia memusatkan 10 kaisar puncak untuk melawan Xiao Yan, dan membunuh Sue Rou sendiri. Selama Sue Rou meninggal, Xiao Yan dan Xiao Jian pasti akan jatuh. Pada saat itu, pemilik desa Yunwu akan memiliki sarana untuk membersihkan Xiao Yan. Namun, monster pembawa pesan di desa Yunwu membawa harapan baru bagi Mo Yu. Dalam surat itu, Yi Chuan diminta untuk membunuh Xiao Yan dengan segala cara. Mo Yu juga mengambil mesin itu dan melemparkan tugas itu langsung ke Yi Chuan. Mo Yu, tahukah kamu bahwa dengan meledakkan jalan ini, kita telah kehilangan 10 kaisar yang kuat dan hampir 100 kaisar. Sekarang semua orang di Siasan kosong, Siasan telah benar-benar menjadi gunung yang sepi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, adalah menemukan cara untuk keluar dari sini, bukan pergi ke Xiao Yandu. Terlebih lagi, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada Xiao Yandu? Yi Chuan memandang Mo Yu dan berkata, sudah kubilang, kita semua di sini, jika ada 50 orang yang bisa keluar, mereka beruntung. Desa Yunwu hancur karena Xiao Yan, dan sekarang jalan hancur karena Xiao Yan. Sejak Xiao Yan datang ke desa Yunwuku, desa Yunwu kami telah bermasalah satu demi satu. Kakak tahu bahwa kamu tidak yakin. Jadi pada akhirnya saya menambahkan kalimat, mereka yang melanggar perintah akan dibunuh secara langsung. Anda adalah pemilik desa kedua dari desa Yunwu kami dan komandan pasukan ketiga. Saya tidak berani membunuh Anda. Tapi, apakah menurut Anda saudara-saudara ini, di bawah komandomu setuju? Kata Mo Yu. Tolong pimpin situasi keseluruhan dari kepala desa kedua, dan patuhi permintaan kepala desa, dan bunuh Xiao Yan dengan cara apapun. Di tenda besar, sebagian besar tetua membungkuk kepada Yi Chuan. Saya tidak tahu apakah Tuan Desa Awan itu disengaja atau tidak disengaja. Kelompok tetua yang kebetulan diajar oleh Xiao Yan terakhir kali hanya datang. 3 tetua hanya bisa menundukkan kepala di bawah tekanan semua orang. 2 lainnya hanya berpura-pura, tidak melihat apa-apa. Yi Chuan, ambil alih situasi secara keseluruhan. Ini adalah perintah dari kepala desa dan harapan semua prajurit. Mo Yu memandang Yi Chuan dan berkata. Merasakan mata yang terik, dan melihat surat di atas meja, Yi Chuan memiliki perasaan campur aduk. Tidak tahu bagaimana mengarahkan pertempuran ini. Memikirkan metode aneh Xiao Yan hari itu, Yi Chuan khawatir semua bawahannya akan jatuh di sini hari ini, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Jenderal akan berada di luar, dan perintah militer tidak akan diterima. Tetapi jika ini adalah kehendak umum seluruh pasukan, bahkan Yi Chuan tidak dapat mengubahnya. Yi Chuan hanya berdoa agar Xiao Yan dievakuasi dengan pasukan Siasan, sehingga mereka mencari di seluruh Siasan dan tidak dapat menemukan Xiao Yan. Itu bagus. Lewati perintahku, 3 tentara mencari Siasan, dan jika mereka menemukan Xiao Yan, mereka akan membunuhnya secara langsung untuk membalas dendam darahku di desa Yunwu. Yi Chuan tidak tahu betapa tidak berdayanya dia ketika dia mengatakan ini. Balas darah, bunuh Xiao Yan. Balas darah, bunuh Xiao Yan. Balas darah, bunuh Xiao Yan. Ketika kata-kata Yi Chuan keluar dari tenda, itu segera menyebabkan reaksi keras di antara orang-orang di desa Yunwu. Banyak orang sudah tidak puas dengan Xiao Yan. Pada saat ini, itu memberi mereka kesempatan bagus. Berdiri tidak jauh, Xiao Yan sudah merasakan semangat juang yang kuat memancar dari desa Yunwu.
bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu di mana dia telah menyinggung desa Yunwu. Apa yang terjadi? Sulit untuk mengungsi dari Xiasan sekarang, mengapa Yi Chuan memberikan perintah seperti itu, Xiao Jiadao? Yi Chuan seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi para tetua lainnya belum tentu. Suerou menjelaskan, jika tebakanku benar, 9 pria berbaju hitam yang menyerang kita sebelumnya pasti berada di desa Yunwu. Di Dashai, Xiao Yan meninggalkan tanda api pada mereka. Kita hanya perlu masuk ke dalam dan mencarinya, dan hasilnya akan keluar. Bagaimana mungkin? Rower pasti salahmu. Kakak bukan orang seperti itu. Aku bisa mengerti jika kamu ingin membunuh Xiao Yan, tetapi jika kamu ingin membunuhmu, aku pasti tidak percaya kakak itu akan melakukan hal seperti itu. Xiao Pedang dengan tegas memveto. Sueju berkata, aku tahu kamu tidak percaya. Tetapi selama kita masuk dan mencarinya, kita pasti akan tahu jawabannya. Xiao Jian, sudah waktunya bagimu untuk menerima kenyataan. Aku akan menyingkat pola api untuk kamu konfirmasi sekali lagi. Kamu bisa masuk dan mencarinya. Orang yang ingin membunuh Suerou harus ada di sana. Xiao Yan melenturkan jari-jarinya dengan satu tembakan, rune api yang membesar muncul di depan Xiao Jian dan Suerou. Faktanya, bahkan jika Xiao Yan tidak memadatkan pola api, Xiao Jian sudah mengingatnya, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. Apakah kakak tertuanya benar-benar ingin membunuh Suerou? Mengapa demikian? Aku menemukan target. Aku menemukan Xiao Yan. Pada saat ini, teriakan datang dari belakang Xiao Yan dan Xiao Jian, dan seseorang yang hendak buang air kecil kebetulan melihat Xiao Yan dan Xiao Jian. Sebelum Xiao Yan dan Xiao Jian bisa bereaksi, mereka benar-benar dikelilingi oleh para tetua yang keluar dari tenda satu demi satu. Setelah para tetua, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat non-tetua, dan kemudian ada kaisar dan kaisar biasa. Semua orang membentuk lingkaran besar dan tidak punya rencana untuk membiarkan Xiao Yan dan Xiao Jian pergi. Anak Xiao Yan, kamu pasti akan mati hari ini. Saya pikir kamu harus membuat keputusan sendiri, sehingga kamu dapat meninggalkan seluruh mayat. Jika tidak, jika kami ingin melakukannya, kami pasti akan memotong dagingmu menjadi beberapa bagian. Moyu, kata Xiao Yan. Apakah ini cara Tuan Desa Awan mendisiplinkan anjing-anjing di sekitarnya? Bahkan Marshalmu tidak berbicara. Kapan giliranmu untuk berbicara? Apakah kamu mengerti aturannya? Xiao Yan berkata kepada Moyu. Hari itu, saat Xiao Yan memasuki tenda di desa Yunwu, Moyu lah yang mengatakan bahwa Xiao Yan tidak mengerti aturan, dan sekarang Xiao Yan hanya melemparkan uang kembaliannya padanya. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan, di antara orang-orang yang mengepungnya, Xiao Yan hanya peduli dengan sikap Yi Chuan. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, Xiao Yan membutuhkannya untuk menunjukkan sikapnya. Yi Chuan, kamu harus tahu betul bahwa barisan seperti itu tidak bisa membunuhku. Sekarang jalan keluar dari Xiasan telah hancur. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu dengan ikmu. Xiao Yan menatap Yi Chuan. Chuan, tidak tergerak sama sekali oleh ratusan orang Yunwuzai di sekitarnya. Dengan kemampuan Xiao Yan, tidak akan sulit untuk menyingkirkan ratusan orang ini. Tapi Xiao Yan tidak mau melakukannya. Begitu perang dimulai, pasti akan ada korban. Inilah akhir yang tidak dilakukan Yi Chuan. Tidak ingin melihat. Yi Chuan secara alami tidak mengatakan apa-apa ketika dia mati dalam pertempuran dalam penaklukan, dan mati di tempat yang layak. Tetapi orang yang dia kembangkan meninggal karena pertempuran yang benar-benar diperlukan, dan Yi Chuan pasti akan menderita tak tertahankan. Di seluruh desa Yunwu, tidak banyak orang yang dikagumi Xiao Yan. Xiao Yan dengan tulus mengagumi Yi Chuan. Selain itu, ketika Xiao Yan berada di desa Yunwu, meskipun dia tidak berteman, orang-orang ini tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Xiao Yan. Pada saat ini, para prajurit bertemu satu sama lain. Xiao Yan tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Itu adalah pertarungan yang seharusnya tidak terjadi, dan pertarungan yang tidak masuk akal. Saya tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak berarti. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apa hasilnya, selama kita memulai pertempuran, pihak kita sudah kalah. Namun, saya harus tetap pada posisi saya. Saya adalah Awan dan Kabut. Pemilik desa kedua dari desa adalah komandan pasukan ini. Adalah tugas saya untuk menerima perintah dan memimpin pasukan. Bahkan jika hidup saya sendiri terhalang, saya harus menyelesaikan pertempuran ini. Aku mengagumi bakatmu, mengagumi kecerdasanmu, dan tergerak oleh kesetiaanmu. Namun, hal-hal ini tidak pernah dapat mengubah posisi kita. Yi Chuan memandang Xiao Yan dan mengeluarkan cincin itu. Kedua toples anggur berkata, waktu saya bertemu dengan Anda singkat, dan tidak ada waktu untuk menikmati anggur. Toples anggur ini bisa menebus penyesalan di antara kita. Yi Chuan melemparkan toples anggur di tangannya langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Karena kakak Yi memiliki minat ini, Xiao Yan akan menemaninya. Guci anggur jatuh ke tangan Xiao Yan dengan akurat. Pada saat yang sama, Yi Chuan dan Xiao Yan melemparkan toples anggur di tangan mereka langsung satu sama lain. Kedua toples anggur itu langsung bertabrakan dan itu adalah roti panggang. Anggur yang bagus itu tumpah dari toples anggur. Ketika mereka keluar,
mereka mendarat di tanah, dan dua toples anggur terbang kembali ke Yichuan dan Xiao Yan. Pertemuan pertama adalah saat tentara berangkat, kekuatan Xiao Yan membuat Yichuan terkesan, aura dan metode Yichuan membuat Xiao Yan kagum. Namun, meskipun para pahlawan saling menghargai, mereka tidak dapat menahan masuknya gangguan. Yichuan dan Xiao Yan meminum dua kendi anggur pada saat yang sama, dan kemudian kendi anggur di tangan mereka langsung hancur ke tanah. Semua orang di bawah periode Kaisar telah mundur 1000 meter dari tempat ini, dan yang lainnya, ikuti aku untuk bertarung. Yichuan terdengar di sini dengan suara yang agak agung pada saat toples anggur pecah, dan tidak ada berdialog dengan Xiao Yan, saat tak berdaya, lebih mendominasi. Itu hanya keinginan Yichuan sendiri sekarang. Pada saat ini, dia akan menjadi komandan dari 3 tentara. Dia tahu kekuatan bertarung yang mengerikan yang dimiliki Xiao Yan. Orang-orang ini tidak hanya tidak dapat membantu jika mereka tinggal di sini, mereka akan menjadi beban pertempuran, dan bahkan akan secara tidak sengaja terluka oleh teman-teman mereka. Karakter Yichuan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat yang sama, tombak panjang muncul di tangan Yichuan. Ketika tombak ini muncul, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya terus turun. Melihat ini, Xiao Yan juga mengeluarkan penguasa 9 terampil dan indah, menyuntikkan dendamnya, dan penguasa awalnya kusam tiba-tiba bersinar terang. Xiao Yan, cepat dan pergi dari sini, mudah untuk pergi dari sini dengan kekuatanmu, kata Xiao Yan kepada Xiao Yan, melihat para tetua di sekitarnya yang terus mengeluarkan senjata. Xiao Jian sangat akrab dengan para tetua ini, dan banyak tetua merawat Xiao Jian dan Sui Rou dengan baik. Ketika perang dimulai, para tetua ini akan jatuh jika mereka tidak hati-hati. Xiao Jian benar-benar tidak ingin Xiao Yan dan desa Yunwu menjadi saat ini pergi berperang. Ayo pergi dengan Sui Rou Gun, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Pada saat ini, hanya Yichuan yang ada di mata Xiao Yan, dan dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata Xiao Jian. Itu juga tidak menyelamatkan wajah Xiao Jian. Melihat medan perang yang tegang, Sui Rou menarik pakaian Xiao Jian dan berkata, jangan khawatir tentang masalah ini, baik Xiao Yan maupun Yichuan kali ini tidak akan melarikan diri. Mereka berdua saling menghargai dan berusaha sekuat tenaga. Rasa hormat terbesar untuk lawan seseorang, percayalah pada Xiao Yan, dia akan menangani masalah ini dengan baik. Terlepas dari keberatan Xiao Jian, Sui Rou berjalan menuju pinggiran dengan Xiao Jian. Pertempuran di sini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Melihat Xiao Jian dan Sui Rou yang pergi, orang-orang dari desa Yunwu tidak menghentikan mereka, tetapi mengambil inisiatif untuk membiarkan Xiao Jian dan Sui Rou pergi. Tujuan mereka hanyalah Xiao Yan, dan mereka tidak perlu melakukan apapun pada Xiao Jian dan Sui Rou. Meskipun Yichuan sudah membiarkan orang-orang di bawah periode Kaisar mundur, masih ada hampir 100 orang yang tinggal saat ini. Ratusan orang ini benar-benar tersebar. Jelas, mereka juga melihat betapa mengerikannya kekuatan serangan dari serangan kuat Xiao Yan, dan jika mereka berkumpul bersama, mereka hanya akan menjadi sasaran hidup Xiao Yan. Pada saat ini, suara yang sangat tidak pantas terdengar. Tuan Xiao, kami yakin bahwa kami kalah dalam ujian hari itu. Dan berkat Tuan Xiao dia tidak membunuhnya. Awalnya, kami berlima tidak memenuhi syarat untuk menyerang Tuan Xiao lagi. Tetapi, perintah sulit untuk dilanggar. Kami berlima juga berharap untuk mengikutinya. Pemilik desa, putus cinta dengan anggur. Saya harap Tuan Muda Xiao Haihan. Puncak Kaisar Wudao perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berkata kepada Xiao Yan. Pada hari ekspedisi ke pavilion pemabuk, meskipun Xiao Yan menggunakan cara kecil untuk memenangkan kompetisi, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Yan di awal, musuh tidak akan memberitahu Anda sebelumnya jika mereka berbohong kepada Anda. Pada hari itu, Xiao Yan tidak hanya menaklukkan Yichuan, tetapi juga meyakinkan para tetua ini. Pada saat ini, ketika mereka bertarung melawan Xiao Yan lagi, mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, tetapi mereka hanya ingin sepenuhnya mengekspresikan pikiran dan pikiran mereka. Melihat puncak 5 kaisar di depannya, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit senyum. Dia awalnya berpikir bahwa para tetua ini akan menyimpan dendam padanya. Tetapi apakah mereka mendukung Xiao Yan di base camp sementara tempat Xiao Yan kembali ke Yunwu, desa, atau sekarang mereka penggunaan alkohol untuk memutuskan hubungan sangat meningkatkan niat baik Xiao Yan terhadap mereka. Dengan posisi yang berbeda, mereka tidak bisa mundur, dan hanya bisa menggunakan cara ini untuk mengekspresikan emosinya. Melihat anggur yang dibawa oleh 5 tetua, Xiao Yan mengambilnya dengan hampir tanpa ragu. Xiao Yan berkata, oke. Ada baiknya mengakhiri hubungan dengan anggur. 5 tetua tidak mengeluh tentang Xiao Yan karena trik Xiao Yan. Xiao Yan berkata, Yan sudah sangat berterima kasih. Pada hari itu, saya juga ingin berterima kasih kepada beberapa orang atas dukungan mereka kepada Xiao Yan. Hari ini, setelah minum dan berkelahi, meskipun para tetua mengambil tindakan, tidak peduli hidup atau mati, Xiao Yan tidak pernah mengeluh. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memanggang anggur yang diserahkan oleh 5 tetua dan 5 tetua. Anggurnya habis dan botolnya pecah. Oke,
Itu minuman yang enak, aku akan mengundangmu untuk minum sepanci karena kesombonganmu. Mo Yu, yang telah menonton dengan mata dingin, tiba-tiba berkata kepada Xiao Yan. Tidak ada yang mengira bahwa Mo Yu akan berdiri dan mengundang Xiao Yan untuk minum saat ini. Kamu harus tahu bahwa ketika Yi Chuan sedang minum dengan Xiao Yan, wajah Mo Yu sangat jelek. Tapi karena wajah Yi Chuan, Mo Yu tidak bisa menahannya. Namun, ketika kelima tetua sedang bersulang, Mo Yu menjadi tenang. Pada saat ini, dia bahkan berinisiatif untuk memberi Xiao Yan bersulang. Apa sebenarnya nyanyian ini? Namun, yang mengejutkan mereka, Xiao Yan bahkan meminum anggur dari 5 tetua. Tetapi menghadapi anggur yang dilemparkan oleh 3 kepala desa dari desa Yunwu. Namun, Xiao Yan meninju toples anggur, dan toples anggur yang terbang menuju Xiao Yan tiba-tiba terbang kembali ke arah Mo Yu. Mo Yu tampaknya tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan menolaknya secara langsung, tetapi reaksinya tidak lambat ketika Xiao Yan melemparkan toples anggur kembali. Mo Yu bahkan hampir tidak berpikir untuk menjatuhkan toples anggur itu ke samping, tetapi segera Mo Yu mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Ketika toples anggur pecah, sedikit anggur memercik dan mendarat di rumput, dan tanaman langsung mengering dengan asap hitam. Rupanya toples anggur telah diracuni. Merasa bahwa satu demi satu menatapnya dengan jijik, terutama Yi Chuan. Saat ini, dia tidak sabar untuk membunuhnya. Mo Yu dengan enggan mempertahankan ketenangannya dan berkata, ketika berhadapan dengan musuh sejak zaman kuno, hasilnya adalah hal yang paling penting, tidak ada yang peduli dengan prosesnya. Jika saya berhasil, maka kita dapat membunuh Xiao Yan secara langsung tanpa seorang prajurit pun. Hampir 100 orang di desa Yunwu segera merasa bahwa itu sangat masuk akal. Mampu membunuh Xiao Yan adalah hal yang paling penting, dan sarananya tidak terlalu penting. Sekarang wajahnya telah terkoyak, Xiao Yan secara alami memilih untuk melakukannya secara langsung. Ada hampir 100 orang di sini. Sangat mudah bagi Xiao Yan untuk bergegas keluar dari sini, tetapi tidak diragukan lagi hal yang sangat sulit untuk mengalahkan semuanya. Ini hampir 100 orang Xiao Yan harus menyerang lebih dulu. Xiao Yan mulai, dan hal pertama yang menanggung beban adalah Mo Yu, yang mempermalukannya di mana-mana. Mo Yu tidak menyukai Xiao Yan, dan Xiao Yan tentu saja tidak menyukai Mo Yu, dan orang ini benar-benar berani mengambil kesempatan untuk bersulang dengannya. Dialah yang ingin dihancurkan Xiao Yan di antara hampir 100 orang. Para kaisar yang menatap Xiao Yan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak Xiao Yan. Ada begitu banyak orang di sini sehingga mereka tidak memiliki cara untuk menangkap siapa yang diserang oleh Xiao Yan. Ketika muncul kembali, itu sudah kurang dari setengah meter dari Mo Yu. 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan menabrak langsung ke Mo Yu. Mo Yu masih memegang anggur yang dia rencanakan untuk diminum bersama Xiao Yan, dan dia berada di terburu-buru dalam situasi itu. Dia hanya bisa mengangkat toples anggur di tangannya untuk bertemu Xiao Yan. Tapi bagaimana toples anggur itu bisa tetap utuh setelah bertabrakan dengan 9 penguasa indah terampil Xiao Yan? Penguasa Jiu Qiao Linglong mengambil keuntungan dari situasi ini dan menghantam langsung ke kepala Mo Yu. Mo Yu tertegun untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat inilah tombak panjang muncul di depan Mo Yu dan bertemu dengan 9 penguasa pintar dan indah milik Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan yang sangat besar tiba-tiba membuat tombak di depannya menekuk begitu keras sehingga sepertinya memiliki kecenderungan untuk patah. Xiao Yan secara alami tahu siapa pemilik tombak ini, tetapi Xiao Yan bertekad untuk membunuh Mo Yu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dengan perlindungan Yi Chuan, Xiao Yan ingin menyerang kerumunan yang berjumlah hampir 100 orang. Jauh lebih sulit untuk melakukannya. Bunuh Mo Yu. Xiao Yan meningkatkan output daya, mencoba menerobos di bawah perlindungan Yi Chuan, tapi Yi Chuan jelas tidak memberi Xiao Yan kesempatan, dan tombak panjang yang ditekuk Yi Chuan tiba-tiba kembali lurus. Kekuatan rebound besar itu menekan tubuh Xiao Yan dan mulai mundur. Pada saat ini, di belakang Xiao Yan, kelompok Kaisar Puncak tidak menganggur, dan selusin tombak menusuk Xiao Yan, berharap untuk menempatkan lebih dari selusin kerangka darah di tubuh Xiao Yan. Ada Yi Chuan di depan, dan sekelompok orang di belakang Xiao Yan bersandar dan mengebor langsung di bawah tombak Yi Chuan. Xiao Yan menendang dada Mo Yu, dan tubuh Mo Yu menabrak sekelompok kaisar yang mengepung Xiao Yan. Beberapa kaisar bereaksi tepat waktu dan menghindarinya, sementara yang lain tidak punya waktu untuk bereaksi langsung dipukul oleh Mo Yu. Keluar. Xiao Yan menggunakan jarak untuk mengejar tubuh Mo Yu secara langsung, dan menginjak dada Mo Yu dengan satu kaki. Orang seperti itu tidak layak diselamatkan, Xiao Yan berkata kepada Yi Chuan. Pada saat ini, meskipun ini adalah medan perang, Xiao Yan masih berpikir itu tidak layak untuk Yi Chuan. Sia-sia, Yi Chuan langsung membiarkan Xiao Yan membunuh dia. Namun, Yi Chuan masih pergi untuk menyelamatkan penjahat tercela ini. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia melakukan sesuatu yang menghina, pada saat ini, kita masih kawan seperjuangan, dan aku harus menyelamatkannya. Bahkan jika kita harus menyelesaikan akun, itu harus ditinjau oleh para tetua secara langsung setelah semuanya selesai. Chuan menatap Xiao Yan dan berkata.
Xiao Yan melirik Yi Chuan, ragu-ragu sejenak, dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan mengembalikan sampah ini padamu. Jari kaki Xiao Yan mendarat di pinggang Mo Yu, dan dengan sedikit mengangkat, tubuh Mo Yu terbang ke udara. Xiao Yan menendang Mo Yu dengan satu kaki, dan tubuh Mo Yu menghantam tempat itu lagi sekelompok kaisar. Namun, kaki Xiao Yan langsung melukai organ dalam Mo Yu. Bahkan jika dia bisa pulih, kekuatan bertarung Mo Yu akan turun banyak, dan dia bahkan akan menjadi orang lumpuh mulai sekarang. Di dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah, tanpa latar belakang yang cukup kuat, akhir dari orang cacat hanya akan mati. Perisai, melihat tindakan Xiao Yan, Yi Chuan tidak menyalahkannya. Mo Yu menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan Xiao Yan, dan dapat dimengerti bahwa Xiao Yan bermain keras melawan Mo Yu. Namun, ini masih medan perang. Yi Chuan tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sangat menakutkan, terutama kecepatan menakutkan Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Tetapi setelah perjalanan panjang penaklukan, Yi Chuan bukanlah orang bodoh. Saat kata-kata Yi Chuan jatuh, hampir 100 kaisar yang semula berantakan segera menjadi biasa. Beberapa orang yang terjauh dari Xiao Yan mengambil inisiatif untuk mundur ke pinggiran, dan mengeluarkan bongkahan perisai hitam legam tebal dari ring. Perisai ini bahkan melebihi tinggi seseorang, dan semua perisai dihubungkan bersama untuk membentuk pagar hitam yang tidak bisa dipecahkan. Demikian pula, lingkaran kecil serupa terbentuk di sekitar Xiao Yan dan Yi Chuan, tetapi perisai orang-orang ini jauh lebih kecil daripada perisai sekelompok orang di luar, dan mereka bisa bergerak dengan fleksibel. Kedua cincin perisai telah menghabiskan 70 atau 80 kaisar di desa Yunwu, dan hanya 15 orang termasuk Yi Chuan yang benar-benar bertarung melawan Xiao Yan. Meskipun kecepatan Xiao Yan cepat, ketika terbatas pada jarak yang sempit, kecepatan tidak begitu penting. Xiao Yan melihat perisai hitam legam di sekelilingnya, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Dia menghadapi pasukan, bukan satu orang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.